Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti insya Allah dibetulkan ya cara jawab salamnya. Kayaknya kurang sedikit ya. Ya. Bukan nyaringnya, bukan suaranya, tapi betul melafazkan ayatnya itu. Insya Allah nanti kita singgung sedikit sebelum kita masuk ke kitab kuning. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma hdina bi hidayatil Qur'an, wa najjina minan nirani bi karomatil Qur'an, warfa' darajatina bi darajatil Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Sebelumnya izinkan saya untuk menegur ya, untuk menyapa siapa-siapa yang ada di NU ini, karena rasanya baru pertama kali nih kumpul di sini nih. Jadi yang pertama kali kita hormati, kita muliakan yaitu para alim ulama, wabil khusus dua ketua kita sekarang tidak ada di tengah kita, Ketua Muhtasyar sama Ketua Tanfid. Beliau adalah berada di Indonesia, yaitu yang mulia Kiai Haji Ahmad Taufir, kemudian juga Ustadz Haji Fa'ih sekarang berada di Indonesia. Ada hajat, ada tujuannya, mudah-mudahan kita doakan dari rumah ini, mudah-mudahan beliau dimudahkan segala urusannya. Amin, amin. Kemudian juga Ketua Rois Suriah kita yang mulia Kiai Haji Ustadz Ma'mun Halimi Al-Hafiz beserta keluarganya, istri yang ada di majelis ini. Kemudian juga Ketua Fatayat NU di Brunei Darussalam, yaitu Ustazah Hajah, betul? Kalau katanya ke sini. Oh, ganti Fatayat ya. Oh, Ustazah Hajah Heti ya, Heti Kus Endang lah. Iya. Oh ya, alhamdulillah insyaallah. Kemudian juga yang tidak kurang hormat saya kepada beliau, yaitu Ketua Muslimat di BJNU di negara Brunei Darussalam, yaitu Ustazah Hajah Arfah Al-Hafizah juga ya. Amin. Al-Qari'ah insyaallah, Al-Ghaniyah juga insyaallah. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Ketua Lazisnu ya, Ustadz Haji Khairul Ulum tadi ya. Kemudian juga Ibu Wajah yang saya tahu yang aktif, setahu saya lah, Wajah Yuli. Maaf Bu, namanya tidak disebut komplit ya, Wajah Yuli saja ya. Wajah Yuliati, mudah-mudahan usaha ini berkati Allah SWT, sebab sedekahnya, usahanya, kemudian sokongannya kepada NU di Brunei Darussalam, Fatayat maupun di Muslimat insya Allah. Kemudian juga saya tidak lupa Ketua Banom ya, Banom. Ketua-ketua Banom di sini yang tidak saya sebut namanya satu persatu, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa lagi ya? Masih rame ibu-ibu ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Masih apa namanya ini? Kenalan. Raden Mas Heru Putono. Ya, Mas Heru Putono. Mudah-mudahan keluarganya sehat walafiat, anak soleh solihah, istrinya solihah, suaminya soleh juga. Tapi istrinya minta solehah, suaminya tak soleh, tak boleh. Berarti soleh dan solihah. Kemudian juga teman-teman yang lain, yang satu Ustadz Mukhlison, karena beliau ini kerjasama dengan saya satu atap di sekolah Nusantara Putri. Tapi beliau
awal aktif di Nahdlatul Ulama di negara Brunei Darussalam, dan saya baru saja timbul langsung ditunjuk oleh Ketua Muhtasar, katanya suruh jadi Ketua Panitia Santunan Anak Yatim Piatu yang akan datang ini. Untuk itu kita mohon ibu-ibu, bapak-bapak, saya yakin ibu-ibu muslimat semuanya yang hadir pada malam hari ini insya Allah mau masuk surga bersama anak-anak yatim. Ya tidak usah banyak, sekedarnya saja. Yang penting ada, jangan sampai nggak ada. Kalau nggak ada, dikhawatiri nanti orang-orang NU, orang Fatayat, orang muslimat masuk surga, kita nggak dapat masuk surga. Karena apa? Kita ini kan satu gerbong. Kita ini satu gerbong kereta api. Kita akan naik kereta api dari Tutong ke Belait. Orang-orang ketua NU, ketua Fatayat, ketua muslimat sudah sampai di Belait duluan, karena kita di belakang. Walaupun kita di belakang, ketuanya juga sampai di Belait, kita insya Allah juga sampai Belait. Dengan catatan jangan bunuh diri di Tutong. Di Tutong turun terjun payung, akhirnya nggak sampai ke sana. Maka dari itu mudah-mudahan apa yang kita buat pada malam hari ini luar biasa. Juga kita doakan tuan rumahnya yaitu Bapak Haji Sunardi sekeluarga dan Bu Hajah Istiqomah, sesuai dengan namanya Istiqomah. Al istiqomatu khairun min alfi karomah. Masya Allah, istiqomah itu lebih baik 1000 lebih baik daripada karomah. Masya Allah. Kemudian juga beliau niat mudah-mudahan anak kita nih, putra putri kita nih, sama-sama mudah-mudahan ketularan seperti beliau ini. Beliau juga akan ke Indonesia, akan menghafazkan Al-Quran. Mudah-mudahan suatu saat nanti bisa mendem jero mikul dhuwur, yang ibunya sejuk perutnya, ibu bapaknya terangkat derajatnya masuk surga karena anaknya hafal Quran. Dan kita nih yang masih anak kecil-kecil nih, Masya Allah, ini calon hafal Quran semua nih Insya Allah, calon hafidhatul Quran Insya Allah. Ya, mudah-mudahan Bapak Haji Sunardi sekeluarga, karena rumahnya ditempati pengajian, dan plus juga doa tadi untuk almarhum Ustadz Haji Afandi bin Tulus. Beliau adalah pengasas Nahdlatul Ulama di Brunei Darussalam, termasuk juga kawan sekerja kami. Mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan diampunkan segala dosanya, kemudian juga diterima semua amal kebajikannya, kemudian digolongkan orang-orang soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimasukkan surga Jannatun Naim insya Allah. Saya tidak akan bicara panjang lebar, kalau dipanjangkan dilebarkan nanti nggak sampai. Barangkali ada yang belum saya sebut namanya, saya minta maaf yang besar-besarnya, karena ada menyampaikan amanah dari ketua kita bersama, yaitu yang mulia Ustadz Haji Ahmad Taufir. Saya diamanai untuk membaca kitab kuning, katanya suruh membaca fikih. Nah, kitab fikih, fiqh, takrib atau yang dan lain sebagainya itu sudah dibaca oleh yang mulia Ustadz Haji Faih. Kemudian juga tafsir, mungkin tafsir Jalalain kah, tafsir Ibnu Katsir kah, atau tafsirul ayat bil ayat kah, atau tafsir-tafsir yang lain barangkali akan dibacakan oleh yang mulia Kiai Haji Ustadz Ma'mun Halimi Zain Al-Hafiz insya Allah. Nah, malam ini kita akan buka dari saya pribadi. Saya ada kitab namanya Durratun Nasihin, yaitu selembut-lembut nasihat. Kata Ustadz Ma'mun tadi, itu kitab untuk motivasi. Kitab motivasi. Kitab Durrah ini saya pelajari tahun 1987. Ada yang belum lahir di sini kali ya? Ini ada yang belum lahir tuh. Oh, siapa tuh? Suara Om Haji tadi ya?
Oh, lupa tadi Om Haji di luar nih, Masya Allah. Mudah-mudahan tahun depan dia buat sekolah di Indonesia, buat pondok pesantren Insya Allah. Simpan di meja kecil ini Ustaz. Amin. Ya. Kitab Duruh ini terdiri daripada 78 tajuk. Ya. Jadi kalau saya baca malam ini semua, saya yakin nggak cukup masa. Nggak pulang, mungkin ada yang tidur sini, terpaksa besok sahur di sini, karena besok hari Isnin mau puasa sunnah Insya Allah. Jadi mukaddimahnya pun tidak saya baca, yang akan saya baca doa juga tidak saya baca. Di sini yang pertama adalah majlisul awal fi fadilati syahri Ramadan. Majlis pertama ialah bab pertama ialah menerangkan keutamaannya syahri Ramadan, yaitu bulan Ramadan. Yang kedua, majlis susani fi fadilati som, dan alhamdulillah semuanya ini bahasa Arab Pak ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti suatu saat NU buat kursus bahasa Arab walaupun fisik. Saya insya Allah boleh bantu, tapi bukan bahasa Arab yang tinggi, tapi bahasa Arab yang rendah-rendah, fisiknya saja. Nah di sini juga ada fadilatul ilm, ada bab yang menerangkan keutamaan menuntut ilmu. Yang saya baca sarahnya saja ya, bukan matanya, yang pendek-pendek saja, ada 1-2 baris saja. Karena saya yakin ibu bapak juga sudah ngantuk dari tadi kan, dari maghrib sampai sekarang. Mungkin ada yang pengantin baru, kasihan bila mau pengantin barunya. Yang pengantin lama pun ya biasa-biasa saja, tapi boleh juga pengantin baru insya Allah. Oke, akan saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kali, ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu qala in anjakum yaumal qiyamati min ahwaliha aksarukum ala alayya solatan syifaun syarif. Artinya diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu di pondok ruya wus diriwayatake anin Nabi saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anahu sak temene Nabi Muhammad iku qala, bercakap atau ngendikan sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in anjakum, lamun kau ingin selamat sapa sira kabeh, yen to mau selamat sapa sira kabeh yaumal kiamati, ing dalem dina kiamat, min ahwalia, saking huru-harane dina kiamat, iku aksarukum, sing ngokeh-ngokeh ni sapa sira kabeh alaya ing atase ingsun salatan, yaitu sholawat. Jadi orang yang nanti selamat daripada huru-hara hari kiamat ialah orang-orang yang suka bersolawat, terutama orang yang di NU, di Fatayat, di Muslimat. Malam ini di ruangan ini insya Allah kita akan selamat daripada ahwali yaumil kiamah, yaitu huru-hara hari kiamat. Itu pembukaannya. Kemudian yang kedua, maaf, ada yang sudah ikut 1000 kali sehari baca sholawat di sini? Ada tapi jarang setor. Jarang store ya? Ya. Kalau boleh hidupkan lagi, store kan tidak apa-apa. Baca sholawat itu sampai hati maupun nggak sampai hati, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sambil ngantuk-ngantuk, sambil tiduran, mungkin sambil meluk suami, sambil meluk istri sholawatan, insya Allah pahalanya tetap dibagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada satu penerangan dari seorang ulama dari Mesir. Beliau mengatakan, apa faedahnya bersolawat yang sadar maupun nggak sadar? Artinya solawat yang sampai hati maupun solawat yang dengan bermain-main, sambil berlagu, sambil bersolawat dan lain sebagainya. Beliau mengatakan, kalau solawatnya lupa, solawatnya sambil nyanyi atau sambil apa, kemudian itu adalah solawatan, insya Allah pahalanya tetap dibagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dapat syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang nggak fokus. Yang fokus
baca sholawat, mungkin duduk menghadap ke kiblat atau di kamar yang gelap, baca sallallahu ala Muhammad sallallahu boleh. Yang pendek boleh, yang panjang boleh, yang sedang juga boleh. Mau yang sangat pendek, sallallahu ala Muhammad. Yang panjang sedikit, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang panjang sekali, Allahumma sholli ala sayyidina habibina wa syafiina wa tuhrina wa maulana Muhammad, dan lain sebagainya. Kalau Ya. sambil jalan Ustaz? Sambil jalan juga boleh. Jadi kalau tidak fokus, tetap kita juga dapat pahala, pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, dapat syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang fokus, saya tadi belum cakap, yang fokus pahalanya tidak dapat dikira lagi. Pahala itu akan dibagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa jumlahnya? Wallahu a'lam bishawab. Yang tahu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu permulaannya. Kemudian yang kedua, satu baris ya. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man salaka tariqan ila ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Sampai situ aja. Kalau diteruskan memang panjang. Insyaallah yang akan datang kalau saya dikasih kesempatan lagi, kita akan teruskan lagi. Artinya hadis ini dari Abi Hurairah sallallahu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau berkata, man salaka, siapa orang yang Torikon, yaitu menempuh jalan ilal ilmi, untuk menuntut ilmu, salakallahu, maka Allah akan memberi jalan, bihi torikon ilal jannah, akan memberi jalan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu jangan lupa kalau mau berangkat ke NU, Patayat, kemana-mana, jangan lupa niatnya. Innamal a'malu diniat, diniatkan supaya apa, pahalanya tetap ada. Jangan nanti nggak ada niatnya. Kalau nggak ada niatnya, di sini sudah sholawatan, sudah bersedekah banyak-banyak, niatnya nggak ada. Orang Jawa bilang apa, musroh, nggak ada pahalanya. Maka dari itu kita mengingatkan semuanya, mudah-mudahan kita semua akan masuk surga sebab kita belajar ilmu, kemudian juga kita dapat syafaat Nabi Muhammad SAW karena selalu membaca sholawatnya. Saya tambah satu saja tentang menjawab salam tadi ya. Kebanyakan kalau kita jawab salam, coba Mas ya, saya salam sama Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira betul atau betul Ustaz? Betul kan? Siapa yang bilang betul? Siapa yang cakap salah? Salam, itu baru salam. Kita mesti baiki di NU ini. Jangan sampai menjawab salam saja salah, kita biarkan. Betul gak? Nah, kalau belajar sama orang-orang yang belajar di pondok pesantren maupun di NU ini, kalau menjawab salam, saya pernah diajar oleh guru saya. Guru saya itu murid Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kawannya adalah Kiai Haji Syukron Makmun. Tapi innalillah, mudah-mudahan Kiai saya masuk surga di ghairi hisab insyaallah. Jadi beliau mengatakan kalau menjawab salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Kiai harus waalaikumsalam? Kalau waalaikumsalam sahaja artinya membuang lam takrif. Kalau membuang lam takrif, mesti di situ maknanya akan berubah. Mungkin begitu. Kalau maknanya berubah, tentu salah. Maka dari itu kalau waalaikumsalam, semoga keselamatan atas kamu. Siapa yang selamat? Selamat anaknya, selamat istrinya, selamat hartanya, selamat dunianya, selamat akhiratnya. Tapi kalau waalaikumsalam saja, lam takrifnya hilang, dikuatiri nanti pagi selamat, petang tidak selamat, petang selamat, malam tidak selamat. Naudzubillah min, dan walaupun itu hanya menjawab salam. Dan ini kebanyakan, saya dengar kebanyakan kawan-kawan, maaf ya, kawan saya banyak ustazah di sekolah, jawab salamnya gitu, assalamualaikum, waalaikumsalam, kadang-kadang kum salam.
Nggak komplit. Jadi maaf ya, saya di sini bukan menggurui, saya hanya sharing, hanya mengajarkan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita, terutama sekali yaitu guru daripada NU Nahdlatul Ulama, mungkin juga dari grup-grup yang lain juga ada begitu. Jadi kalau diberi salam, waalaikumsalam, supaya lam takrifnya nyambung. Kalau kurang itu dikhawatirin nanti maknanya lain gitu. Nah, berarti diwasolkan, ada lam takrif. Kalau ditulis waalaikumsalam. Kalau waalaikumsalam saja, artinya disuruh lam takrif hilang. Waalaikum sin lam alif mim. Tapi kalau waalaikumsalam ada alif lam sin lam alif mim. Waalaikumsalam. Syukur kalau ditambah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ditambah lagi boleh nggak? Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwanuh. Semoga berkah salam kemudian juga ridho Allah. Ridwan itu kan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita jawab lebih panjang pahalanya lebih baik. Orang salam, assalamualaikum, kayak nggak ikhlas, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwanuh. Mantap sedikit. Boleh gitu. Apa ada dalilnya Pak ditambah? Ya boleh aja. Di NU ini kan semua boleh. Nggak ada yang dilarang kecuali makan babi. Kalau orang punya hutang gimana Ustaz? Orang hutang harus dibayar. Kalau nggak mau bayar? Luar biasa. Apa hukumnya? Luar biasa. Karena apa? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk surga illa lahu dain. Kecuali dia punya utang. Kalau utangnya tidak dibayar, maaf ya, saya bukan nyinggung siapa-siapa, Anda. Karena aku ditanya, ada orang cakap, ya saya cakap. Jadi kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk surga illa lahu dain, kecuali dia punya hutang. Hutang pada Allah senang dibayar, istighfar dan lain sebagainya. Tapi hutang kepada manusia tidak cukup halal bihalal. Contohnya kepada Mas, tolong halalkan hutang saya. Nggak boleh. Ingat nggak kata Pak Duta? Masih ingat saya? Kata Pak Duta, ini kan suruh minta apa? Itu nggak, hutangnya nggak langsir, mesti harus dibayar. Jadi alhamdulillah sedikit itu salah, mungkin yang lain lagi nanti kalau saya salah minta maaf, terus terang ampun, beribu ampun. Saya minta maaf sebab apa? Sebab saya nggak ngajar, saya hanya sharing. Dan malam ini kayaknya saya dikasih medan, dikasih pentas di sini. Terpaksa kita akan bercakap dengan ibu-ibu, mas-mas, bapak-bapak semua. Kalau diberi salam nanti coba di rumah suaminya bagi salam. Assalamualaikum, jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa biasanya waalaikumsalam? Kalau waalaikumsalam, kalau lupa tanya aja Pak Latif. Tadi Pak Latif yang ngomong tadi di majelis di rumahnya Pak Haji Sunardi gitu. Jadi itu yang sampaikan, sebenarnya masih banyak lagi kan saya sampaikan. Cuman masalahnya kalau semua ini sampai besok pagi mungkin seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan juga nggak habis. Banyak lagi yang akan kita sampaikan. Mudah-mudahan yang akan datang ada waktu lagi, insya Allah akan kita bacakan kitab ini. Dan kitab ini namanya kitab kuning ya. Kata ketua kita, mesti orang NU ini ciri khasnya adalah kitab kuning. Baca kitab kuning nanti ada tafsir, ada fiqh. Ini kitab motivasi. Salah satunya dari baca sholawat, kemudian saya tambah lagi plus menjawab salam. Kalau kurang jelas boleh japri saya, boleh ketemu 4 mata dengan saya. Tapi maaf, kalau perempuan mesti ada istri saya. Kalau nggak ada istri saya nanti bahaya. Hati-hati, karena laki-laki itu jangan dibiarkan, mesti dijaga. Kalau nggak dijaga berbahaya. Sebenarnya saya suka ingin menyampaikan apa kewajiban perempuan terhadap suaminya. Ingin sekali saya, cuman belum ada waktu. Suatu saat nanti akan saya sampaikan apa kewajiban suami, apa kewajiban mas ini, apa kewajiban mas ini pada istrinya. Nanti kan kita akan buka supaya ada keadilan, ada apa katanya surga istri itu di bawah suami, betul. Tapi suami jangan macam-macam. Suami juga harus hati-hati. Banyak saya, maaf di sini kan saya ikut terapi juga di Brunei ini, mungkin ruqyah dan lain sebagainya. Banyak orang sakit tanpa berobat, nggak usah ke hospital, nggak usah ke
CBMC, nggak usah ke dokter, nggak usah diruqyah, nggak Saya usah ini. usul ada laki ruqyah gratis. Masya nggak Allah. dibayar. Benar. Saya teruskan, maaf Bu. Saya teruskan. Cukup obatnya minta maaf kepada istrinya. Ada 3 kata. Dia bilang apa? Sayang, maafkan abang. Oke. Atau sayang, maafkan abi. Sayang maafkan saya. Oke. Mendapat minta maaf ini. Tapi yang bagus lagi, sayang atau mama atau ibu atau apa atau ayang kah apakah sebutannya. Selepas maafkan abang, maafkan abi, maafkan bapak, mesti harus ada plusnya juga. Kalau cuma gitu aja, besok belanjanya apa mas? Kan gitu kan? Besok apa untuk beli beras mas? Besok untuk makan anak mana? Kalau ada plusnya, masya Allah luar biasa. Sebenarnya kalau ada waktu akan saya bacakan kitab Qurratul Uyun, itu sangat bagus untuk panduan ibu-ibu dan bapak-bapak. Saya yakin ibu-ibu pasti suka itu isinya kitab itu. Bapak-bapak juga insya Allah suka itu kitab itu. Tapi tunggu waktu bila kita akan sama-sama kumpul. Kalau boleh kasih waktu agak panjang supaya kita boleh berlaga sampai di mana kita. Kalau cuma segini aja satu hadis siap sudah. Bukan kita maaf, bukan kita nih banyak ilmu, karena kita nih perlu men-sharingkan. Maaf ya, mulut saya selepas dari di NU ini rasanya gatel ya. Ingin bercakap aja, ingin bercakap, ketemu orangnya rasanya ingin bercakap aja itu kan. Tapi alhamdulillah hari ini saya dikasih waktu, dan terima kasih kepada NU, terima kasih kepada Pataya, terima kasih kepada muslimat semuanya, Bandung dan lain-lain, Ansor atau semuanya yang setelah mengizinkan saya untuk bercakap di rumah ini, di majelis ini. Dan untuk itu saya bukan orang yang sempurna, saya adalah orang yang banyak dosa, saya adalah Abdul Latif, hamba Allah yang lemah. Waqad yurja lijarhi sayfi qur'un walabul alima jaroha lisan. Kalau pedang melukai tubuh, obat masih boleh dicari. Tapi kalau lisan saya melukai hati, kemana obat hendak dicari? Untuk itu mohon maaf, ampun beribu ampun. Jangan sungkan apa yang saya terangkan tadi. Kalau nggak paham boleh japri saya, boleh telepon saya, insya Allah. Dan mudah-mudahan kita balik dengan aman, selamat, suami istri guyup rukun, bahagia, anaknya soleh solihah insya Allah. Dan doakan saya, mudah-mudahan saya juga sehat, anak saya sehat, istri saya sehat. Istri saya kirim salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab tadi ada tamu. Insya Allah nanti sama-sama akan duduk di majelis ini insya Allah. Dan sekali lagi kita doakan untuk Ananda Firman, mudah-mudahan niat untuk thalabul ilmunya diizinkan Allah, diridhoi Allah, dan ilmunya berkah manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbi bil mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa ibu bapak kami, ampunkan dosa guru-guru kami, ampunkan dosa kaum muslimin muslimat, mukminin wal mukminat al-ahya'i minhum wal amwat. Faqdi hajatina wa hajatikum jami'an, khususan hajata Bapak Haji Sunardi keluarga. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan anaknya menjadi anak yang soleh, berjalan ke Indonesia menuntut ilmu, semoga dapat tempat yang bagus, ma'had yang bagus, pondok yang bagus, yang berkah, mendapatkan guru-guru yang bagus, yang sabar, yang soleh, yang solihah insyaallah, dan balik ke Brunei atau kuliah di Indonesia di Timur Tengah, insyaallah akan mendapatkan ilmu yang berkah dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.